Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Laraseptia Yuniar, biasa dipanggil Laras, mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2024. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Musa Taklima, SHI, MSI. Dalam video ini, saya akan membahas atau memaparkan mengenai yang pertama, 15 asas hukum umum, kedua, 3 aliran hukum, dan yang terakhir, kaidah sosial. Pertama, 15 asas hukum umum. Asas adalah dasar atau prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam membentuk, menjalankan, dan menafsirkan suatu sistem hukum, norma, atau aturan. Dalam konteks hukum, asas hukum merupakan nilai-nilai pokok yang memberi arah dan jiwa terhadap pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Yang pertama ada asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa aturan hukum sebelumnya. Dua, asas kepastian hukum, hukum harus tegas dan jelas, tidak multitafsir. Tiga, asas keadilan, hukum harus adil bagi semua pihak. Empat, asas kemanusiaan, hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lima, asas kemanfaatan, hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat. Enam, asas persamaan di depan hukum, semua warga negara sama di mata hukum. 7. Asas praduga tak bersalah. Setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Yang kedelapan, asas iktikat baik. Setiap tindakan hukum harus dilakukan dengan niat baik. 9. Asas proporsionalitas. Sanksi atau hukuman harus seimbang dengan pelanggaran. 10. Asas non-retroaktif. Hukum tidak berlaku surut. 11. Asas objektivitas. Penegakan hukum harus netral dan tidak memihak. 12. Asas publisitas. Putusan pengadilan bersifat terbuka untuk umum. 13. Asas akuntabilitas. Penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. 14. Asas subsidiaritas, masalah diselesaikan dari yang paling ringan dan mendasar dulu. 15. Asas demokrasi, hukum menjamin partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Yang kedua ada 3 aliran hukum. Yang pertama ada aliran hukum alam atau natural law. Hukum bersumber dari nilai moral, akal sehat atau kehendak Tuhan, berlaku universal dan tetap. Ciri-cirinya hukum tidak selalu harus tertulis, berlaku bagi semua manusia secara alami, mementingkan keadilan substansif, dapat mengkritisi hukum positif jika bertentangan dengan nilai moral. Seperti Thomas Aquinas yang pernah mengatakan hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan, lex divina. Hugo Grotius, hukum alam tetap berlaku meski Tuhan tidak ada karena bersifat rasional dan logis. Contohnya yang sosial seperti menolong orang dalam bahaya adalah kewajiban hukum meskipun tidak ada aturan tertulis yang memerintahkannya. Yang kedua ada aliran positivisme hukum. Hukum adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh negara yang berlaku karena dilegalisasi oleh otoritas yang sah. Moralitas tidak memengaruhi keberlakuan hukum. Ciri-cirinya hanya hukum tertulis yang sah atau undang-undang peraturan tidak mempertimbangkan nilai moral, menekankan pada kepastian hukum dan struktur formal hukum. Hukum harus dipatuhi selama dikeluarkan oleh otoritas yang sah, meskipun isinya tidak adil, seperti John Austin yang pernah mengatakan hukum adalah perintah dari yang berdaulat dan harus dipatuhi. Seperti Hans Kelsen juga pernah mengatakan hukum adalah sistem norma yang bertingkat, hukum tertinggi disebut Grundordnung. Contoh yang di sosial seperti jika ada undang-undang yang melarang demonstrasi tanpa izin, maka warga yang melanggar tetap bisa dihukum walaupun tujuannya baik karena secara formal telah melanggar hukum. Yang ketiga ada aliran realisme hukum. Hukum bukan hanya teks undang-undang, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum, terutama hakim. Putusan hakim dan praktik di pengadilan adalah bentuk nyata dari hukum. Ciri-cirinya, hukum tidak cukup hanya dipelajari dari buku atau teori. Hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis hakim. Hukum bisa berubah tergantung konteks dan penerapannya. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim. Seperti Oliver Wendell Holmes Jr. pernah mengatakan, hukum bukanlah logika tetapi pengalaman.
Dan Jerome Frank juga pernah mengatakan hukum bersifat tidak pasti karena bergantung pada penilaian pribadi hakim. Judicial discretion. Contoh di sosial seperti dua hakim bisa memutus dua kasus yang sama dengan hasil berbeda karena pertimbangan pribadi dan konteks sosial bisa memengaruhi putusan. Yang ketiga ada kaidah sosial. Kaidah hukum peraturan yang dibentuk oleh penguasa atau pemerintah negara berupa peraturan-peraturan dengan berbagai bentuk dan jenisnya bersifat mengikat dan memiliki sanksi tegas dari negara. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua ada kaidah susila. Berasal dari hati nurani dan etika. Isi hatinya akan menyatakan perbuatan mana yang jahat dan hati nurani akan menentukan apakah akan melakukan suatu perbuatan. Misalnya berbuat baik kepada sesama, berlaku jujur, sanksinya adalah rasa bersalah atau malu. Kesusilaan bersifat umum dan universal serta dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Yang ketiga ada kaidah kesopanan. Berkaitan dengan norma sosial dan adat yang artinya tata aturan hidup yang timbul dalam sekelompok manusia tidak berlaku bagi seluruh masyarakat melainkan bersifat khusus dan regional. Suatu kelompok masyarakat dapat menentukan apa yang dianggap sopan, apa yang boleh dilakukan dan juga sebaliknya untuk melarang anggota kelompok masyarakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Contohnya orang muda harus menghormati yang lebih tua, tidak meludah di sembarang tempat dan lain-lain. Sanksinya berupa celaan atau pengucilan. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang bermanfaat serta memenuhi kriteria penilaian UAS yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.